Masih di Ainis Pagi, pemirsa, ratusan buruh korban PHK berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur. Buruh menuntut keadilan perusahaan setelah dirumahkan akibat pandemi corona. Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Jawa Timur. Para buruh meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur memperhatikan nasib buruh setelah mengalami PHK akibat pandemi corona beberapa bulan terakhir. Selain menuntut keadilan, para buruh mengaku telah didiskriminalisasi oleh perusahaan tempatnya bekerja. Pemerintah juga harus bertanggung jawab atas kejadian PHK yang terjadi di mana-mana ini. Pemerintah tidak bisa lepas tangan dan juga harus memberikan program perlindungan dan juga keberlangsungan nasib para buruh yang di PHK. Para buruh mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan uji klinis tahap ketiga vaksin COVID-19. Presiden optimis vaksin COVID-19 siap tahun depan. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan uji klinis tahap ketiga terhadap bakal vaksin COVID-19 yang digelar di Gedung Eijkman Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat. 1.620 relawan dilibatkan dalam uji klinis tahap ketiga. Hasil uji klinis ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pengembangan dan penemuan vaksin COVID-19 yang ditargetkan untuk dapat tercapai pada akhir tahun ini. Presiden optimistis pengembangan vaksin untuk COVID-19 di tanah air dapat berjalan dengan baik. Dan kita berharap uji klinis yang ketiga ini nantinya insya Allah akan diselesaikan dalam 6 bulan ini. Dan kita harapkan nanti di bulan, insya Allah di bulan Januari, kita sudah bisa produksi dan sekaligus juga kalau produksinya sudah siap langsung diberikan vaksinasinya kepada seluruh masyarakat di tanah air. Presiden Joko Widodo juga mengunjungi perusahaan produsen vaksin COVID-19 Bio Farma. Nantinya jika uji klinis dan vaksin dinyatakan siap, Bio Farma akan memproduksi vaksin COVID-19 dalam jumlah besar. Kini pemerintah tengah berupaya mengembangkan vaksin sendiri yang dikembangkan dari isolat virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Vaksin merah putih itu diharapkan akan dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 2021 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi korupsi, pemirsa, masyarakat anti korupsi mendesak Komisi Kejaksaan memecat dengan tidak hormat Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Sang jaksa diduga menerima uang atau janji dari narapidana korupsi hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendesak Komisi Kejaksaan untuk memecat dengan tidak hormat Jaksa Pinangki Sirna Malasari lantaran diduga menerima uang atau janji dari narapidana korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Hal ini disampaikan Koordinator MAKI Bonyamin Saiman saat menyambangi Komisi Kejaksaan siang tadi. Saya meminta kepada Komisi Kejaksaan untuk segera mengirim rekomendasi kepada Presiden RI karena beliau apapun lembaganya Presiden untuk menyatakan bahwa harusnya Pinangki dicopot dari jabatannya, dipecat secara tidak dengan hormat, bukan hanya dicopot dari jabatannya. Kedua, juga merekomendasikan pada Presiden untuk memerintahkan Jaksa Agung untuk memproses yang bersangkutan secara pidana. Terus ketiga, juga meminta pada Komisi Kejaksaan karena saya sudah mengadu tapi nampaknya ada tarik ulur Pinangki ini seperti dilindungi, dugaan saya kan begitu kan. Maka memohon pada Komisi Kejaksaan untuk menyampaikan pada Presiden bahwa Jaksa Agung tidak kooperatif dengan Komjak dalam hal urusan Pinangki. Tentu karena kami baru menerima itu hari ini, karena ini menyangkut dugaan serius, kami tentu saja dengan tugas dan kewenangan yang ada akan menindaklanjuti. Dan kami akan melakukan klarifikasi, akan segera mengirimkan surat kaitan dengan laporan yang disampaikan oleh masyarakat ini. Sebab ini hal yang sangat serius, supaya juga terang benderang
supaya juga bisa meyakinkan publik atas apa yang terjadi dan berkembang saat ini. Sehari sebelumnya, Koordinator Maki Bonyamin Saiman juga menyambangi Bareskrim Polri. Kedatangan Maki ke Bareskrim untuk menyerahkan 4 nama yang diduga terlibat dengan kasus pelarian Joko Chandra. Adapun keempat nama itu adalah Tommy S. selaku pengusaha yang diduga pernah bertemu Brigjen Prasetyo Utomo untuk meminta dikenalkan kepada pejabat dari Divisi Humas Internasional Bareskrim Polri yang membawahi Interpol Indonesia. 2 saksi lainnya dari pihak swasta yakni atas nama Viadi S yang diketahui merupakan rekan bisnis Joko Chandra dan pernah ikut Joko Chandra dan Brigjen Prasetyo Utomo menaiki pesawat charter ke Pontianak. Pihak swasta ketiga yang dilaporkan yakni Rahmat S yang diduga merupakan oknum yang mengajak Anita Kolopaking menjadi kuasa hukum Joko Chandra dan saksi terakhir merupakan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Jaksa Pinangki diduga bertemu dengan Joko Chandra di Malaysia pada 12 dan 15 November 2019. Pinangki berangkat ke negeri jiran bersama mantan kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman di Pilkada Medan. Pengumuman dilaksanakan secara virtual dan dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Medan, ya, Muhammad Bobi Afif Nasution dengan Haji Aulia Rahman. Pengumuman rekomendasi PDIP dibacakan langsung oleh Ketua DPP PDI Bidang Politik Puan Maharani. Bobi Afif Nasution hadir bersama pasangannya Aulia Rahman di kantor PDIP Sumatera Utara. Menantu Presiden Joko Widodo ini akan berpasangan dengan kader Gerindra Aulia Rahman di kontestasi Pilkada Medan. Setelah mendapatkan rekomendasi, Bobi berjanji menciptakan New Medan. Pasangan Bobi Aulia mengusung jargon kolaborasi yang bersumber dari semangat gotong royong. Semangat kolaborasi ini akan kami jadikan sebagai penguatan kepada seluruh elemen partai untuk menciptakan New Medan, kota Medan yang penuh keberkahan. Saudara-saudara sekalian, mari kita jadikan pilkada kali ini sebagai momentum persatuan, momentum mewujudkan harapan, serta momentum memenangkan seluruh kekuatan masyarakat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Selain diusung PDI Perjuangan, pasangan Bobi Aulia juga diusung Gerindra, PAN, Golkar, dan Nasdem. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hampir seluruh partai yang memiliki jumlah kursi besar di DPRD Medan mantap mengusung Bobi Nasution. Pencalonan Bobi menjadi wali kota Medan pun berjalan mulus. PDI Perjuangan dan Gerindra berkoalisi di Pilkada Medan 2020 untuk mengusung menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Afif Nasution. Selain PDI Perjuangan dan Gerindra, sejumlah partai juga menyatakan dukungannya kepada Bobi. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan telah menyatakan dukungannya kepada Bobi di Pilkada Medan. Kita sudah memutuskan mendukung Kota Medan, Bobi. Ya karena begini ya. Saya mendukung Bobi PAN ini. Kita ingin pilkada ini kan pemilihan wali kota Medan itu ya. Siap yang paling mampu bisa membawa perubahan. Kita tidak ingin nanti di kota Medan itu diadu perang ras, perang suku, perang agama. Medan ya kita sudah mendukung Pak Bobi. Untuk wakilnya sendiri? Wakilnya diserahkan kepada Pak Bobi. Apakah wakil itu akan berasal antara dari partai PDIP atau dari Gerindra, Pak? Dari manapun yang dipilih oleh wali kota. Untuk maju dalam Pilkada Medan, sedikitnya membutuhkan dukungan 10 kursi DPRD atau 20% dari jumlah total anggota. PDI Perjuangan dan Gerindra sebenarnya bisa mengusung pasangan calon sendiri, namun jalur koalisi dengan partai lain bisa mengurangi tekanan persaingan. Sementara, Bobi Nasution hampir pasti akan mendapat perlawanan dari PKS dan Partai Demokrat yang tidak ikut mengusung dirinya. Keduanya sepakat mengusung Akhyar Nasution, petahana yang sebelumnya adalah kader PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan.
PDI Perjuangan memberikan dukungan kepada ponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati di Pilkada Tangerang Selatan. Rahayu Saraswati akan mendampingi Muhammad sebagai calon wali kota Tangerang Selatan. Nama wakil kepala daerah Rahayu Saraswati Haji Kusumo. Pengumuman rekomendasi gelombang ketiga kepada pasangan calon ini dilaksanakan secara online dari kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta. Rekomendasi kepada Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo ini artinya membuat PDI Perjuangan dan Gerindra bakal berkoalisi dalam Pilkada Tangerang Selatan. Mereka akan berkompetisi dengan Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Aziza. Pengumuman calon kepala daerah gelombang ketiga ini merupakan bagian dari komitmen dalam menyiapkan calon pemimpin terbaik untuk rakyat. Kami hadir di sini betul-betul ingin membawa perubahan. Sudah cukup pimpinan-pimpinan yang kemarin. Sekarang saatnya PDI Perjuangan dan Gerindra membuktikan apa yang kita bisa berikan untuk Tangsel. Dan Tangsel adalah T. Kita membawa pemerintahan yang transparan. A. Akuntabel. N. Nyata pengabdiannya. G. Kita bawa dengan gotong royong. Agar apa? F. Sejahtera warganya. E. Elok kotanya. Dan L. Luhur budinya. Seorang pria ditembak dan ditangkap karena mendekati kawasan Gedung Putih Washington DC dengan membawa senjata. Ais Pagi akan segera kembali dengan informasi mancanegara lainnya. Tetaplah bersama kami.